welcome to Middle TV. Balik lagi sama gue Eno. Di sini gue mau ngebahas suatu kisah yang menurut gue itu sedih, cuman serem juga. Dari yang kita tahu, kalau orang yang udah meninggal, orang yang udah wafat, yang udah jadi jenazah atau mayat, beberapa kepercayaan itu kan harus dikuburkan. Ada juga yang mayatnya harus dikremasi. Jadi ada seseorang bernama Livan, dia berasal dari Vietnam dan dia menikah bersama istrinya yang bernama Pham Thi Song. Mereka menikah pada tahun 1975. Mereka bisa dibilang keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mereka ini dikaruniai 7 orang anak. Nah, si Livan ini adalah seorang petani yang bisa dibilang tuh cukup mapan dan bisa dibilang juga cukup kaya di desanya itu. Lambat laun si Livan ini jadi jatuh miskin karena si Livan ini terlibat dalam praktek judi ilegal. Ini sekitaran tahun 2003. Pas si Livan ini lagi kerja, tiba-tiba Livan nih dihubungin sama keluarganya yang ada di rumah bahwa istrinya ini meninggal. Bergegaslah nih si Livan pulang dari tempat kerjanya buat melihat istrinya. Nah, Livan ini tuh kayak nggak menerima kenyataan kalau istri yang dia sayang ini tuh meninggal. Livan ini mencoba menahan biar istrinya tuh nggak dikuburin, tapi keluarganya nggak mungkin dong ngebiarin gitu. Jadi keluarganya tetap ngebujuk Livan buat ya harus dikuburin, harus dimakamin karena biar arwahnya tenang. Tapi Livan kayak ya udahlah. Akhirnya dikuburkanlah nih si istrinya ini. Tapi karena mungkin si Livan ini udah cinta mati banget, sayang banget sama istrinya, jadi si Livan ini rela tidur di kuburan istrinya selama 1 tahun. Dia kehujanan, dia kena longsoran tanah-tanah makam, dan dia itu tetap tidur di situ. Sampai pada akhirnya si Livan ini ngelakuin hal nekat, dia ngebuat terowongan yang jalurnya itu tuh menuju ke makam bawah tanah istrinya itu. Katanya dia biar dia itu bisa tidur deket banget sama istrinya. Gila banget gak sih, dia sampai nekat buat terowongan di bawah tanah. Dan gak sampai di situ aja nekatnya si Livan. Si Livan ini nekat banget ngebawa mayat istrinya itu ke rumahnya. Ceritanya tuh jadi Livan ini punya rencana buat bawa balik istrinya dengan cara mayat istrinya ini dibungkus pakai kain, diumpetin lah sama si Livan ini. Sambil mayatnya diumpetin ini, si Livan ini ngebuat peti mati yang berbentuk wajah istrinya dari semen. Jadi peti mati ini itu dibuat untuk masukin mayat istrinya itu ke dalam situ. Dibawalah pulang nih sama si Livan ke rumahnya. Anaknya bingung dong, "Pa, ngapain bawa patung bentuk mama?" Mungkin gitu kan ya. Terus si Livan cuman kayak bilang, "Iya, nggak apa-apa, ini buat ngenang mama." Terus anaknya cuman kayak, "Oh iya." Ditaruhlah di samping ranjangnya si Livan itu. Nah, dari situlah si Livan tuh bersihin terus sampai di make upin. Jadi bener-bener kayak orang. Suatu hari si Livan ini ngaku nih kalau isi dari peti atau patung yang mirip manusia ini tuh adalah mayat istrinya. Anaknya kaget dong. Terus juga anaknya itu coba ngehentiin si Livan ini buat kayak, "Papa nggak boleh kayak gitu." Terus si Livan bener-bener menghiraukannya banget. Dia tetap kekeh gitu buat tidur di samping mayat istrinya. Terus mungkin anaknya ini cerita ke tetangga setempat. Terus tetangga mencoba bilang sama Livan nggak boleh kayak gitu karena kan itu hal yang aneh dan gak wajar. Karena kan yang kita tahu juga mayat itu kalau misalnya udah lama gak dikuburin itu kan dia membusuk, dan terus itu kan virusnya, kuman-kumannya itu kan bahaya. Jadi itu bisa kena penyakit juga nih si Livan sama anak-anaknya. Tapi Livan kayak don't care. Dia gak peduli sama kata orang-orang, yang penting dia itu mau tidur deket sama istrinya. Masyarakat pun udah mulai resah, udah kayak ini aneh nih orang gila nih pasti gitu. Tapi pada akhirnya pihak berwenang pun akhirnya turun tangan buat bilang sama Livan kayak ini harusnya tuh dimakamin di tempat yang sebenarnya, gak boleh asal bawa pulang aja karena ini juga ilegal kan. Terus ini mayat dong, udah mati. Tapi setelah pihak berwenang itu tanya sama si Livan pun mengaku sama pihak yang berwenang ini bahwa dirinya itu tidak normal. Dia ini ngaku nih kalau dia itu gila. Dan si Livan pun bilang bahwa dia itu gak takut buat tidur sama jenazah istrinya. Dia bilang kalau istrinya ini itu meninggal tapi arwahnya itu tetap sama si Livan. Ya iya sih, emang pasti arwahnya sama Livan karena nggak tenang lah orang dibawa mayatnya sama si Livan. Karena perbuatan Livan ini ilegal, jadi pihak berwenang ini tetap maksa buat bilang sama si Livan kalau balikin mayat si istrinya ini. Dan
Yes, si Livan tetap gak peduli. Livan tetap don't care, dia tetap gak mau, dia tetap mau tidur sama istrinya. Terus pada akhirnya mungkin nih si pihak berwenang ini mungkin iba, terus kasihan kali ngeliat si Livan ini karena bener-bener dia tuh gak mau, dia tuh kekeh banget, terus juga udah tua kan, kasihan mungkin. Akhirnya pihak berwenang ini memperbolehkan si Livan buat tidur sama mayatnya, dan itu sudah berlangsung selama 17 tahun sampai sekarang. Gila, coba lo bayangin tidur selama 17 tahun di deket mayat. Walaupun itu istri lu atau pacar lu, tetep aja itu kan serem ya kalau tiba-tiba lo lagi tidur ada yang niup. Ih, gila itu sih serem banget. Hai, kok gebuk-gebuk sih? Refleks, sorry. Ya sih itu serem banget dong, gak bisa bayangin sih gue. Nah, dari kisah inilah yang ngebuat gue percaya bahwa cinta mati atau cinta sejati ini tuh ada. Dia tuh saking cintanya jadi rela ngelakuin hal yang aneh, yang gak lazim buat dilakuin, tapi tetap dilakuin cuman karena dia cinta dan dia sayang. Tapi tetap aja walaupun cinta, tetap tahu batasan. Jadi harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Pokoknya jangan ditiru loh. Walaupun lo cinta banget nih sama ini orang, tetap harus bisa merelakannya. Karena di sana pun kalau misalnya kita udah mengikhlaskan di sini, pasti mereka juga bahagia di sana. Oke, segitu dulu cerita gue kali ini. Makasih yang udah menonton sampai habis. Kalau kalian suka video gue, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu tidak mengurangi rasa cinta aku padamu. Bye-bye.